Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan dipimpin. Semuanya siap? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah sehat semua. Maaf ya minggu kemarin ibu tidak hadir, tapi kalian sudah mengumpulkan tugas di meja ruangan ibu kan? Sudah, Bu. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran ini ibu absen terlebih dahulu. Cici Nur Elis Damayanti hadir Bu. Anjali Sri Wijban hadir Bu. Istiqomah hadir Bu. Izin ya. Novita Sari izin juga Bu. Kotika Rimabuna hadir Bu. Hadir. Rizka Gustiani Putri hadir Bu. Hadir. Minggu kemarin ya kita sudah belajar tentang beriman kepada hari akhir. Kita lanjut materi hari ini, yaitu beriman kepada hari akhir, yaitu tanda-tanda kiamat. Terus peristiwa yang berhubungan dengan kiamat dan hikmahnya ya. Buka buku kalian halaman 15. Tanda-tanda kiamat. Kiamat ini tidak ada orang pun yang tahu kapan akan terjadinya kiamat. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Tanda kiamat itu kiamat kecil sama datangnya kiamat besar. Nah, Bu Guru ya. Tanda-tanda kiamat kecil ini adalah tanda akan hadirnya hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa tanda-tanda tersebut menunjuk ke arah perubahan apa? Moral dan penurunan moralitas manusia. Nah, contohnya kayak mana tanda-tandanya? Manusia melupakan Allah. Ya, manusia durhaka kepada orang tua, terus melupakan Allah, seperti beribadah dia tidak menjalankan ibadah tersebut. Maraknya apa ya? Penyimpangan sosial seperti Pembunuhan, Bu. apa? Pembunuhan Di mana-mana dan lain sebagainya, berzina dan lain sebagainya ya. Terus kalau tanda-tanda kiamat besar itu seperti apa? Matahari terbit di sebaran. Ya, matahari terbit dari arah terbenamnya, terus terbelahnya bulan ya, terus keluarnya apa? Juhar atau asap beracun dari perut bumi yang membinasakan umat manusia. Selanjutnya itu peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir. Apa aja peristiwanya? Itu ada peristiwa kiamat ini ada 7. Ya, pertama itu ada alam barzah. Itu alam barzah itu apa? Alam kuburan. Ya, lembur. Terus yang kedua, Yaumul Bats. Yang kalian hafal kemarin, Yaumul Bats. Ya, kebangkitan. Ya, kebangkitan. Yang kedua, Mahsyar. Padang mahsyar. Ya, itu apa? Berkumpulnya umat manusia. Terus itu yang selanjutnya Yaumul Mizan. Ya, apa? Hari penimbangan. Ya, betul sekali. Terus yang terakhir, yang selanjutnya Yaumul Hisab apa? Hari perhitungan amal Perhitungan amal manusia. Dan selanjutnya Sirat itu pertimbangan baik dan takdir ya. Terus yang selanjutnya ada surga dan neraka. Nah, kalian udah tahu kan surga dan neraka seperti apa? Semua umat manusia pasti menginginkan masuk surga. Apa syaratnya? Kita harus taat kepada Allah, mengikuti perintah-perintah sunnah-sunnah Nabi, seperti melaksanakan sholat lima waktu, bersedekah, sholat sunnah dan lain sebagainya. Dan kita harus berakhlak mulia. Ini contoh alam barzah. Alam barzah itu apa? Tadi Alam kubur. Alam kubur. Nah, ini alam kubur kita. Setelah kita meninggal, kita akan dikuburkan. Pakaian yang kita pakai itu ya
yang di dunia ini yang bagus-bagus semuanya ditinggalin. Nggak mungkin kita bawa ke dalam kubur. Kita hanya dibungkuskan dengan kain kafan putih. Hanya yang dapat menyelamatkan kita tuh amal ibadah dan perbuatan yang selama ini kita lakukan selama di dunia ini. Selanjutnya itu adalah alam mahsyar. Ini ya, alam mahsyar itu ini berkumpulnya kita semua umat manusia pada Padang Mahsyar. padang mahsyar. Ini contohnya. Satu. Terus yaumul mizar. Yaumul mizar ya, apa? Penimbangan. Nih, penimbangan contohnya ini dosa dan pahala. Seberapa banyak dosa yang telah kita lakukan selama di dunia ini dan seberapa banyak pahala dan perbuatan baik yang telah kita lakukan ini akan ditimbang di hari kiamat, bakal kita timbang. Makanya kita harus berbuat baik kepada orang, melaksanakan yang telah Allah perintahkan kepada kita dan sunnah-sunnah Nabi yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu syirat. Syirat itu apa? Tindian penentuan dari setiap manusia setelah ditentukan dan ditimbangkan. Setelah ditimbangkan itu tindian. Ini apa namanya? Kayak kita bakal kita ini menuju kemana tindian ini sesuai dengan amal perbuatan kita. Yang terakhir itu ada itu jembatannya. iya, kayak jembatan menuju ke arah mana. Dan yang terakhir itu ada surga dan neraka. Sini. Ini contoh surga dan neraka. Kalian sudah membayangkan kan neraka itu seperti apa, panas apinya? Kalian takut kan? Kalian pada mau masuk surga semua. Makanya kalian jangan tinggalkan sholat 5 waktunya dan lain sebagainya. Ya. Sudah ya, tentang peristiwa tadi sudah kalian amati. Dan coba sih Anjali, ibu mau tahu selama ini kamu telah mempercayai bahwa iman kepada hari akhir itu. Dan hikmah yang Anjali ambil dalam ibu jelaskan tadi, hikmahnya apa? Satu aja, hikmah beriman kepada hari akhir. Hikmahnya itu jadi kita itu ini loh Bu, berhati-hati dalam melakukan perbuatan sih, apalagi perbuatan yang tidak baik itu kita jadi yang tadinya mau berbuat jahat gitu, karena ingat mati ya jadi nggak jadi gitu. Baiklah, ibu akan membagi kalian kelompok. Buka bukunya halaman 20, itu ada kegiatan diskusi. Jadi nanti Rizka sama Kotika itu kelompok 1 dan Anjali dan Ciciha kelompok 2. Baiklah, ibu akan memberi evaluasi buat kalian. Jadi kalian membentuk kelompok yang sudah ibu tentukan tadi. Buka bukunya halaman 20, yaitu tugasnya yang pertama, apa yang kita lakukan jika terbesit di hati untuk melakukan dosa padahal kita yakini kiamat pasti akan terjadi. Yang kedua, apa sih hikmah yang kalian ambil dari pelajaran beriman kepada hari akhir ini? Dan yang terakhir itu soalnya apa yang kita lakukan jika ada salah satu anggota keluarga kita nih atau teman, saudara dan lain sebagainya yang sering melakukan dosa padahal dia mengaku nih, saya ini beriman kepada hari akhir, saya ini percaya loh bahwa hari akhir ini bakal datang, tapi mereka itu selalu melakukan dosa. Diskusikan ya kepada temannya, nanti kalian maju satu-satu dan mempresentasikan hasil kerjanya. Baiklah anak-anak, sudah diskusikan sama teman sekelompoknya? Udah Bu. Ibu pilih aja ya salah satu dari kelompok kalian yang maju. Udah siap semua kan? Siap Bu. Ibu mau kelompok 1 Rizka dong maju, jelasin diskusi dari temennya, dan Ciciha maju. Sudah ya, hasil diskusi kalian yang pertama, apa yang kita lakukan jika terbesit di hati untuk melakukan dosa padahal kalian yakini hari akhir itu akan terjadi? Apa? Jadi kami kelompok 1 tadi sudah berdiskusi jawaban dari pertanyaan ibu tadi, yaitu jawabannya saat kita sadar ketika kita ingin melakukan sesuatu yang buruk ataupun yang berbuat dosa, dan kita mengetahui juga bahwasanya apa yang kita perbuat itu bakalan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Jadi kita tidak berbuat dosa tersebut, maksudnya tidak melakukan hal tersebut karena kita sudah sadar apa yang kita lakukan itu bakalan berdosa gitu Bu. Jadi ketika kamu sana ini mau maling sesuatu buat di rumah tetangga, terus kamu kan beriman nih kepada hari akhir, terus lanjut nggak? Maksudnya gimana ya? Langsung ngambil? Enggak Bu, karena kita tahu
bahwasanya hanya maling, maksudnya buah tersebut tuh bisa loh dibeli dengan harga yang murah atau harga yang walaupun mahal sedikit nggak apa-apa, yang penting kita nggak berdampak bagi kita di akhirat nanti, karena kita belum tahu siksaan di akhirat itu lebih berat. Tapi kan manusia ini punya titik kehilafannya. Pasti pernah di dunia ini manusia pernah melakukan dosa walaupun sekecil apapun itu. Cici, pendapatnya coba Cici dari kelompok generasi diskusinya hikmah apa yang diambil dari beriman pada hari akhir? Jadi menurut kelompok 2, saya dengan Anjali, hikmah yang dapat diambil dari beriman kepada hari akhir itu yaitu kita tuh sadar bahwa dunia ini tuh hanya sementara dan kehidupan yang kekal itu hanya ada di akhirat. Jadi kita tuh dengan adanya kita mengimani adanya hari akhir, itu kita dapat sadar ketika kita melakukan suatu perbuatan dosa, kita tuh sadar bahwa perbuatan kita ini akan diperhitungkan dan akan dipertanggungjawabkan di hari akhir. Gitu, Bu. Jadi hasil diskusinya seperti itu. Nah kemudian kelompok ini nih pendapatnya tentang apa yang kita lakukan jika ada nih tetangga, saudara dan lain sebagainya yang melakukan dosa, padahal dia nih ngaku nih, saya ini beriman kepada hari akhir, saya ini tahu bahwa hari akhir itu bakal terjadi. Apa yang akan kalian lakukan? Kalau dari Rizka, kelompok satu kalau dari kelompok 1 kan memang ya Bu, dosa itu ditanggung masing-masing. Tapi kita sebagai umat muslim itu memang harus saling mengingatkan. Karena juga takut juga dibilang nanti sok suci dan bagaimana ya Bu. Jadi kita sebagai seorang saudara sesama muslim juga kita harus mengingatkan bahwasanya apa yang dia perbuat itu tuh berdosa loh. Apa yang dia perbuat itu tuh bakalan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Nah, tapi ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengingatkan dia, kalau misal dia masih tetap menjalankan suatu dosa tersebut, itu menurut kita, menurut kelompok 1 itu enggak, maksudnya kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi jika dia masih melakukan hal tersebut ya sudah, mungkin itu sudah memang jalannya. Yang penting kita sebagai umat muslim sudah mengingatkan apa yang seharusnya kita lakukan. Ya benar sekali. Menurut kelompok lain Cici apa? Menurut kelompok 2, jika ada kejadian seperti itu, ya sebenarnya sama Bu pendapatnya, hampir sama dengan pendapat kelompok 1, karena tugas kita sebagai umat muslim itu yaitu saling mengingatkan. Jadi ketika ada tetangga atau siapapun orang yang melakukan perbuatan seperti itu, kita mengingatkan dulu bahwa perbuatan yang dia lakukan itu sama sekali tidak benar. Dan padahal dia sudah paham dan dia sudah yakin bahwa akan adanya hari akhir. Jadi ya selanjutnya dan selebihnya itu adalah Individu masing-masing. Dan perbuatan dia itu akan dia pertanggungjawabkan sendiri gitu Bu di hari akhir nanti. Bagus sekali pendapat kelompok 1 dan kelompok 2. Beri tepuk tangan. Silakan duduk. Baiklah, sudah penjelasan tadi tentang tanda-tanda kiamat, peristiwa yang berhubungan dengan kiamat dan hikmah beriman kepada hari akhir. Kesimpulannya, jadi tanda-tanda kiamat itu ada 2, yaitu tanda-tanda kiamat kecil dan kiamat besar. Peristiwanya itu ada alam barzah, yaumul ba'ats, terus yaumul masyar, yaumul mizan, yaumul hisab, yaumul sirat, dan surga atau neraka. Ada yang ingin ditanyakan lagi tentang materi ini? Cukup. Sudah paham ya semuanya? Baiklah. Ibu mau nanya ke kalian, mengapa sih akhir-akhir ini di 2021 ini sering terjadi adanya kiamat kecil seperti banjir, tsunami, dan itu karena ulah manusia apa karena alam marah atau takdir Allah sih? Siapa yang bisa berpendapat? Silakan silakan. Bu, Ya, itu kenapa? karena ulah manusia jadi alam itu marah. Ya, karena ulah manusia ya yang sering membuang sampah sembarangan, tidak mengingat Allah seperti beribadah dan lain sebagainya. Watika dapat poin dari Ibu. Yang lainnya minggu depan kalau Ibu ada pertanyaan harus tunjuk tangan, siapa yang cepat dia bakal dapat poin dari Ibu. Pintar sekali Watika. Udah ya. Baiklah. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
menegakkan sholat 5 waktunya, selalu beribadah kepada Allah, baik sunnah maupun yang diwajibkan. Dan minggu depan kita akan mempelajari tentang keteladanan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pelajari materinya di rumah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang piket dihapus ya papan tulisnya. Iya, Bu.